Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 mewakili teman-teman saya di sini. Kita akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Teori Mekanisme dan Ide yang mendasari Absolute Eggman dan Comparative Eggman. Adapun nama kelompok kami dengan saya sendiri, Siti Musdalifah. Yang presentasi yang kedua ada Abbas Ramadan, yang ketiga ada Sri Wahyuni, dan yang terakhir ada Junaidi. Silahkan simak presentase dari kami. Teori mekanisme adalah teori ekonomi yang berkembang pada abad ke-15 hingga 18. Teori ini menyatakan bahwa kemakmuran suatu negara ditentukan oleh jumlah penanaman modal atau aset yang dimiliki dan ukuran kekayaan dalam bentuk emas dan perak. Mekanisme menegakkan pentingnya ekspor yang lebih besar daripada impor. Untuk memperkuat perekonomian suatu negara, pemerintah dianggap memiliki peran aktif dalam perekonomian dan harus mendorong ekspor serta mengurangi impor. Mekanisme juga menilai kesejahteraan dengan emas dan perak, di mana semakin banyak logam mulia yang dimiliki oleh suatu negara, semakin kaya dan semakin berkuasa pula negara tersebut. Selanjutnya, merkantalisme juga memberikan dampak yang besar bagi Indonesia pada masa penjajahan. Pada abad ke-16 hingga ke-18, banyak pedagang Eropa melakukan hubungan perdagangan dengan masyarakat Indonesia. Indonesia sendiri penghasil komoditas rempah-rempah yang sangat dicari di pasar internasional. Dampak dari penerapan mekanisme ini mempengaruhi hubungan perdagangan antara Indonesia dan negara-negara Eropa pada masa tersebut. Merkantalisme mendorong adanya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Pada sekitar abad ke-17 Masehi mulai mengkonsumsi dana seperti VOC, konsideran Belanda, dan EEC, konsideran Inggris di Indonesia. Kehadiran konsideran Eropa di Indonesia bertujuan untuk mengawasi dan memonopoli perdagangan di kawasan Kepulauan Nusantara melalui jalur peperangan dan politik. Terima kasih. Saya akan menjelaskan apa itu absolute advantage atau keunggulan absolut. Konsep ini dikembangkan oleh ekonomi klasik seperti Adam Smith. Smith mengusulkan bahwa perdagangan internasional dapat memberikan manfaat jika setiap negara fokus pada produksi barang yang mereka hasilkan dengan biaya paling rendah. Menurut teori keunggulan absolut, suatu negara dikatakan memiliki keunggulan absolut dalam produksi suatu barang jika negara tersebut dapat memproduksi barang tersebut dengan biaya paling rendah daripada negara lain. Negara-negara yang memiliki keunggulan absolut akan mengekspor barang tersebut dan mengimpor barang yang tidak memiliki keunggulan absolut. Absolute advantage atau keunggulan absolut. Yang pertama, keuntungan perdagangan internasional dapat diperoleh jika suatu negara berspesialisasi dalam memproduksi barang yang memiliki keunggulan absolut. Yang kedua, perdagangan internasional akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam perekonomian. Comparative advantage atau keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif adalah teori perdagangan internasional yang dikemukakan oleh David Ricardo pada abad ke-19. Teori ini berpandangan bahwa perdagangan internasional terjadi karena adanya perbedaan keunggulan komparatif dalam memproduksi barang dan jasa. Menurut teori keunggulan komparatif, suatu negara dikatakan memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi suatu barang jika negara tersebut dapat memproduksi barang tersebut dengan biaya yang lebih rendah relatif terhadap negara lain. Negara-negara yang memiliki keunggulan komparatif
akan mengekspor barang tersebut dan mengimpor barang yang tidak memiliki keunggulan komparatif. Ide yang mendasari teori keunggulan komparatif adalah sebagai berikut. 1. Keuntungan perdagangan internasional dapat diperoleh bahkan jika suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi barang apapun. 2. Perdagangan internasional akan meningkatkan kesejahteraan semua negara yang terlibat. Sekian presentasi kami. Makasih sudah simak materi yang kami bawakan. Semoga apa yang kami jelaskan dapat dimengerti. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena kelebihan hanya milik yang kuasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.